Juga kita dengar kan, setiap tahun kita dengar istilah hubul waton minal iman, hubul waton minal iman. Mencintai negeri itu, mencintai negara itu bagian dari iman. Nah ini sebetulnya istilah ini, kalimat ini Quran kah, hadis kah, asar atau kalam hikmah? Kalau kaitannya hubul waton minal iman hadis apa, bukan, ini perlu kajian khusus itu. Istilah perlu dikaji, perlu dibahas untuk meruntut ini hadis apa bukan, perlu kajian lebih lanjut ini, kajian akademis. Cuman kalau ini melihat bahwa ada penjelasan tuh di kitab apa namanya, tafsir Ruhul Bayan, ada asar di situ. Asar itu ucapan yang bicara pada sahabat atau tabi'in. Itu bahasanya di situ dijelaskan laula hubbul iman la kharuba baladus wa bi hubbil auton umirat al buldan. Itu disadarkan pada kaulnya atau perkataannya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dikatakan seandainya tanpa adanya kecintaan terhadap tanah air, maka negeri itu akan hancur. La kharuba baladus, negeri yang sudah akan tambah hancur. Wa bi hubbil auton, dan dengan kecintaan terhadap negeri maka umiratil bildan, maka negeri akan makmur. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya apa, sahabat Umar juga udah menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Iya. Nah, terkait yang minal iman sebenarnya perlu kajian lebih mendalam, karena waton di sini dimaknai apa gitu kan. Itu banyak harus dikaji secara khusus sebenarnya. Cuman pada prinsipnya bahwa apa, mencintai negara itu tidak bertentangan dengan iman. Mencintai negara tidak bertentangan dengan iman. Garis bawahi, saya tidak bertentangan dengan iman. Nah, hubul waton minal iman ini sebetulnya pencetus awalnya siapa? Ya. Bisa masyhur kayak gitu. Pencetus awalnya. Ya, terkait dengan masalah hubul waton minal iman ini hadis apa bukan, ini memang apa, perlu kajian khusus. Tapi pada prinsipnya kalimat ini sudah masyhur, udah di masa-masa lalu udah masyhur, sehingga ada para pengkaji hadis pun sudah menyebutkan, di antaranya itu Imam As-Sakhawi yang mengatakan bahasanya hubul waton tentang hadis atau kalimat yang dianggap hadis gitu ya, hubul waton minal iman, dia mengatakan lam akif alaihi wa maknahu sahih. Itu yang beliau katakan, bahwasanya tentang kalimat hubul waton minal iman lam akif alaih, saya belum pernah menemukan dasarnya, pijakannya. Wa maknahu sahih, tapi maknanya benar gitu. Iya, karena mencintai negara tidak bertentangan dengan iman. Nah, ada hari ini fenomenanya untuk hormat bendera. Hormat bendera. Ya dulu kan nggak ada ya, nggak rame lah. Kita hormat bendera, upacara setiap hari Senin ya biasa saja gitu, biasa aja. Sampai sekarang pun saya menganggapnya biasa aja, karena hormat biasa. Gitu aja repot. Oh gitu aja repot. Nah hari ini fenomenanya itu ada yang mengharamkan gitu, hormat bendera gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Sudut pandang sih sebenarnya. Menghormati bendera itu kan kalau dikaitkan dengan itu sebagai simbol negara, itu kan ya sah-sah saja tuh dihormati, dengan konteks bahwa penghormatan bendera ini yang kalau di kita dengan posisi ini itu kan apa, menghormati lambang negara, dan itu tidak bertentangan, bukan bentuk penyembahan. Intinya sebenarnya di apa, garis benang merahnya yang penting kan penghormatan itu bukan sebagai bentuk penyembahan kan. Kita tidak menganggap itu sebagai sembahan, ya, cuma bentuk penghormatan sebagai simbol negara. Dan kalau diingat, diruntut sejarahnya, sebenarnya Rasulullah sendiri pun dulu sudah sering ketika apa dalam peperangan mempertahankan ya agama, itu beliau selalu membuat panji-panji yang berbeda-beda. Yang itu dibawa oleh komandan perang ketika terbunuh, itu sampai harus dipertahankan lagi oleh
sahabat yang lain jangan sampai terjatuh, karena ini simbol. Iya, simbol sebagai pembeda gitu. Pembeda, kemudian memberikan semangat juga. Termasuk ya lambang bendera Indonesia sebagai simbol negara. Sebagai ya kebanggaan lah ya. Kebanggaan gitu loh. Menghormati gitu aja kok repot. Nggak usah ditanya dalilnya apa. Yang digarisbawahi berarti yang penting bukan bentuk penyembahan, bukan bentuk, sebagai simbol penghormatan saja. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya, kenapa harus dihormati? Yang dilihat bukan merah putihnya, tapi prosesnya. Prosesnya sampai merah putih itu berkibar di negeri kita kan melalui proses panjang, perjuangan yang panjang oleh para pahlawan, leluhur yang berdarah-darah. Nah, masuk cuman menghormat bendera aja nggak mau gitu. Gue coba menghargailah para leluhur, menghormatilah para pahlawan itu yang sampai mereka mengorbankan jiwa raganya agar bendera merah putih itu tegak. Bagian dari mengenang mungkin ya, mengenang sebagai memuliakan beliau-beliau, menghormati dan menjaga bahwa kemerdekaan itu tidak hasil jerih payah, hasil jerih payah dan tidak didapat dengan gratis, tidak didapat dengan mudah. Iya, pada akhirnya gitu aja kok repot. Gitu aja. Ngopi saya, kita lagi ngopi, ngobrol kok serius. Ini ngopi. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kaitan memaknai negara dengan agama, hubungannya seperti apa? Sebetulnya seharusnya. Ngajak debat menaik. Lah iya. Antara agama dan negara jangan diperdebatkan gitu loh. Jangan. Sama halnya dengan akidah gitu loh. Artinya gini, bahwa kita sebagai umat manusia, apalagi yang konsisten dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu, khususnya di Indonesia itu NU itu ada 3 pilar yang harus dijaga. Yang pertama himayatuddin, penjagaan terhadap agama. Artinya ketika keberlangsungan hidup manusia itu ya juga dengan keteraturan, rukun, damai dalam menjalankan agama. Menjaga fungsi himayatuddin. Kemudian lagi himayatul akidah, menjaga dalam masalah akidah, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terjaga lestari. Yang ketiga adalah himayatul daulah, yaitu menjaga tentang kedaulatan negara. Juga perlu. Terus hubungannya apa? Dia dengan negara damai, negara tidak ada perperangan, itu kan juga kita sehingga bisa menjalankan agama dengan leluasa. Iya, jangan diperdebatkan ini. Antara agama dan negara jangan diperdebatkan. Ya, sebetulnya berarti mungkin ya nasionalis itu wajib beragama. Iya. Dan agama ya wajib nasionalis gitu. Tidak perlu diperdebatkan. Debat yang nggak penting. Debat yang nggak penting. Ya semua kita bangun bersama lah sebagai warga negara berbangsa dan bernegara dalam Indonesia dan sebagai warga negara dunia. Gitu, warga negara dunia. Kasih mama. Balik lagi mas, balik lagi ke masalah aswaja. Hari ini kan ada yang mempertanyakan apakah agama itu harus dibersihkan dari tradisi, dimurnikan bahasanya gitu, dimurnikan. Ada yang berpendapat semacam itu. Agama itu tidak boleh campur sama tradisi lokal. Agama ya agama aja, murni dari Quran dan hadis, begitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau kita berpijak ya tadi yang mulai dari di Al-Quran, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan memang Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian dari ayat ini kemudian terkenal dalam Islamnya rahmatan lil alamin. Nabinya saja kan rahmatan lil alamin, ya bisa merangkul segala macam bahkan sampai lil alamin. Kemudian bahwa Islam itu kan solihun likulli zaman wal makan. Islam itu ya sangat
sangat apa solutif, Islam itu sangat inklusif, bahkan solihun, pantas apa soleh likuli zaman waktu sesuai mengikuti perkembangan zaman itu apa menjadi solusi sebenarnya. Karena taghayyurul asman kita taghayyurul azminah wal amkinah itu di antara beberapa. Kalau mereka mau mengkaji apa usul fiqh sebenarnya ya fleksibel, Islam itu fleksibel. Islam itu fleksibel. Ya bahkan dalam usul fiqh kan ada kaidah al-adah muhakamah. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Makanya yang kentelin lah ngopinya. Kentelin ngopinya. Yang penting adat segala macam itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang perlu. Memang batasan-batasan itu yang perlu dikaji katanya. Tidak usah dipertentangan dengan adat kebiasaan segala macam. Bahwa yang penting nilai-nilainya itu bisa dijaga. Bahkan banyak sebenarnya nilai adat itu yang tidak bertentangan dengan nilai di dalam agama. Asalkan ada koridor tertentu koridor tertentu dan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Jadi tradisi itu pada dasarnya menguatkan agama gitu ya, menguatkan agama. Nah, iya kan hari ini banyak bid'ah nih, khurafat gitu ya, khurafat. Nggak boleh karena Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan itu dan tidak pernah melakukan itu, dan sahabat pun demikian begitu. Jadi gitu ya. Sahabat Umar kan pernah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan lagi. Wah, ini tambahan. Iya. Tambahan. Gimana? Ya, di antaranya kalau kita membaca kitab hujahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Ali Maksum di situ kan tentang masa berterawih itu. Oh ya, terawih. Iya kan. Sayyidina Umar kan kemudian kalau zaman Nabi itu kan mereka sholatnya sendiri di rumah. Nah, pada masa Sayyidina Umar mengumpulkan sholat secara berjamaah, sholat tarawih. Itu karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kan, tapi ini kan baik gitu. Gitu. Iya. Ya termasuk mungkin Al-Quran ya. Iya. Kodifikasi Al-Quran ya. Iya, pembukuan disusun mushafkan. Iya. Quran sendiri dimusafkan pada zamannya Sayyidina Utsman. Idenya sudah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar sebetulnya kan. Terus zaman Nabi kan memang sudah ada pencatat wahyu. Iya. Memang udah ada tradisi pencatatan wahyu setiap turun. Nabi mengajarkan para sahabat catat segala macam. Baru kodifikasi tadwin dibukukan, dirosemkan, terkenal dengan Utsmani. Utsmani. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Ini kan tujuannya untuk menjaga kan. Iya. Jadi ada banyak inisiatif sahabat yang kemudian para jumhur ulama menyepakati bahwa itu nggak apa-apa gitu. Termasuk apa yang dilakukan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan para sahabat yang lainnya gitu, selama tidak bertentangan dengan nas Quran, hadis yang hadis. Saya kira itu dulu. Nanti kita minta waktu luang lagi dari Mas Idam. Gus Idam, saya karena terlalu akrab sama beliau ini, jadi manggilnya mas-mas aja. Tenang aja. Sama Gus Idam, nanti kita minta waktu luang lagi. Kita banyak bercerita, minta kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya bareng-bareng. Mudah-mudahan ada ruang, ada waktunya, panjang umur ya, panjang rezekinya juga. Saya kira itu kurang lebihnya, minta dikoreksi seperti biasa. Dan bagi yang mau silaturahim dan sambung rasa, komen di bawah situ. Terima kasih Gus atas masukannya, atas banyak ceritanya, banyak referensinya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Akhir kata. Gantian saya yang nanyain Mas Irul gitu ya. Nyerah. Kitabnya sebegini banyak, masa nanya balik ya? Kalau nanya ke saya, nanya harga. Oh, ya sekali lagi kalau mau mencari kitab, mencari buku kontemporer apapun itu di sini insya Allah komplit. Yang nggak ada di sini dicariin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia adalah sama, hidup di dunia haruslah sama-sama. Semua manusia bersama.
damai